Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Jusra Wesley Arjai Saputri dengan NIM 2030 2070 2055. Saya dari jurusan Ilmu Administrasi Negara kelas A, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangkaraya. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Dr. Misdawati SPD MPD. Di dalam video ini saya akan membahas materi perkuliahan pertemuan ke-14, di mana di pertemuan ke-14 ini ada dua materi sekaligus yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada pemakaian huruf, dan yang kedua itu ada penulisan kata. Di pemakaian huruf ini ada beberapa poin yang akan kita pelajari. Yang pertama huruf abjad, kemudian huruf vokal. Selanjutnya ada huruf konsonan, huruf diftong, gabungan huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring, dan yang terakhir huruf tebal. Kemudian di penulisan kata yang akan kita pelajari yaitu yang pertama kata dasar, kemudian kata berimbuhan, kemudian bentuk kata. Selanjutnya ada gabungan kata, kemudian pemanggalan kata, kata depan, partikel, singkatan dan akronim, angka dan bilangan, ganti kata ku, kau, ku, mu, nya. Kemudian yang terakhir kata sandang, si, dan sang. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pemakaian huruf. Poin yang pertama ada huruf abjad. Abjad yang dipakai dalam ejaan Bahasa Indonesia yang kita sendiri biasa gunakan itu terdiri atas 26 huruf, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, dan Z. Kemudian huruf vokal, huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia, yaitu terdiri atas 5 huruf, yaitu A, I, U, E, O. Kemudian huruf konsonan adalah huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia, terdiri atas 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Kemudian ada huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal, yaitu I, AU, E, dan OI. Kemudian ada gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan terdiri dari KH, ENG, NYA, dan SY, masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Kemudian ada huruf kapital. Yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat, misalnya apa maksudnya. Kemudian yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan, misalnya Amir Hamzah. Kemudian yang ketiga, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Misalnya, adik bertanya, kapan kita pulang? Kemudian yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Kemudian poin yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang, misalnya Sultan Hasanuddin. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan, misalnya selamat datang yang mulia. Kemudian poin yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat, misalnya Wakil Presiden Adam Malik.
Kemudian poin yang ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Misalnya, bangsa Indonesia. Kemudian poin yang ke-8, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Misalnya, tahun Hijriah. Kemudian, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Misalnya, Konferensi Asia Afrika. Poin yang ke-9, selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Misalnya, Jakarta. Poin yang ke-10, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna. Dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan yang, dan untuk. Misalnya, Republik Indonesia. Poin yang ke-11, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata ulang sempurna. Di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar. Kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan yang, kemudian untuk, yang tidak terletak pada posisi awal. Misalnya, saya telah membaca buku dari Ave Maria ke jalan lain ke Roma. Kemudian poin yang ke-12, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Misalnya SH atau sarjana hukum. Kemudian poin yang ke-13, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Misalnya, kalimat bapak, kapan bapak berangkat? Tanya Hasan. Poin yang selanjutnya itu ada huruf miring. Yang pertama, huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pusaka. Misalnya, saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Muiz. Kemudian yang kedua, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Misalnya, huruf terakhir kata abad adalah D. Kemudian poin yang ketiga, huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Misalnya, upacara Pausijuwek atau Tampung Tawar menarik perhatian wisatawan asing yang berkunjung ke Aceh. Kemudian, poin yang terakhir, huruf tebal. Yang pertama, huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Kemudian, yang kedua, huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Selanjutnya, materi yang kedua itu ada penulisan kata. Di penulisan kata ini, poin yang pertama ada kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan, misalnya kantor pajak penuh sesak. Kemudian poin yang kedua, kata berimbuhan. Yang pertama, imbuhan, awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awal dan akhiran. Ditulis serangkaian dengan bentuk dasarnya, misalnya berjalan. Kemudian poin yang kedua, bentuk terikat ditulis serangkaian dengan kata yang mengikutinya, misalnya adibusana, infrastruktur, proaktif. Kemudian poin yang selanjutnya itu ada bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya, misalnya anak-anak. Selanjutnya ada gabungan kata. Yang pertama, unsur gabungan kata yang lazim disebut kata menyebut, termasuk istilah khusus ditulis terpisah, misalnya duta besar. Kemudian poin yang kedua, gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan menimbulkan tanda hubung.
di antara unsur-unsurnya. Misalnya, anak istri pejabat. Kemudian, poin yang ketiga, gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Misalnya, bertepuk tangan. Kemudian, poin yang keempat, gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkaian. Misalnya, dilipat gandakan. Kemudian, poin yang kelima, gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Misalnya, acap kali. Poin yang selanjutnya, poin E, ada pemanggalan kata. Yang pertama, pemanggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemanggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Misalnya, buah, main. Kemudian, huruf diftong, ai, au, ei, dan oi tidak dipenggal. Misalnya, pandai atau aula. Selanjutnya, jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan, termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua huruf vokal, pemanggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Misalnya, bapak atau lawan. Kemudian, jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemanggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Misalnya, April atau caplok. Kemudian, jika di tengah kata dasar terdapat tiga huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan satu bunyi, pemanggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Misalnya, ultra atau infra. Kemudian poin yang kedua, pemanggalan kata turunan sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentuknya. Misalnya, berjalan atau mempertanggungjawabkan. Kemudian poin yang ketiga, jika sebuah kata terdiri atas dua unsur atau lebih dan salah satu unsurnya itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemanggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Tiap unsur gabungan itu dipenggal seperti pada kata dasar. Misalnya, biografi, atau biografi. Selanjutnya, nama orang yang terdiri atas dua unsur atau lebih pada akhir baris dipenggal di antara unsur-unsurnya. Misalnya, lagu Indonesia Raya diubah oleh W.G. Rudolf Supratman. Kemudian yang kelima, singkatan nama, diri, dan gelar yang terdiri atas dua huruf atau lebih tidak dipenggal. Misalnya, ia bekerja di Delajang. Kemudian poin yang selanjutnya itu ada kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, di mana dia sekarang. Kemudian poin yang selanjutnya itu ada partikel. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkaian dengan kata yang mendahulinya. Misalnya, bacalah buku itu baik-baik. Kemudian poin yang kedua, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulinya. Misalnya, apapun permasalahannya yang muncul, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Kemudian yang ketiga, partikel per yang berarti demi, tiap, atau dimulai. Ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, mereka masuk ke dalam ruang rapat satu per satu. Kemudian poin selanjutnya itu ada singkatan dan akronim. Yang pertama, singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Misalnya, Aha Nasution. Kemudian, poin yang kedua, singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik, misalnya NKRI. Kemudian,
singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik, misalnya PT. Kemudian poin yang ketiga, singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik, misalnya HLM, H atau halaman. Kemudian poin yang keempat, singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat, masing-masing diikuti oleh tanda titik, misalnya A.N atau atas nama. Kemudian selanjutnya, lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik, misalnya Rp atau rupiah. Poin selanjutnya, yang keenam, akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik, misalnya BIN atau Badan Intelijen Negara. Kemudian poin yang ketujuh, akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital, misalnya Bulog. Kemudian poin yang kedelapan, akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil, misalnya Iptek. Kemudian poin yang selanjutnya ada angka dan bilangan. Angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Yang pertama, bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Misalnya, mereka menonton drama itu sampai 3 kali. Kemudian poin yang kedua, bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf, misalnya 50 siswa teladan mendapat beasiswa dari pemerintah daerah. Kemudian apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata, susunan kalimatnya diubah. Misalnya, panitia mengundang 250 orang peserta. Kemudian poin yang ketiga, angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagai huruf supaya lebih mudah dibaca. Misalnya, dia mendapatkan bantuan 250 juta rupiah untuk mengembangkan usahanya. Kemudian poin yang keempat, angka dipakai untuk menyatakan yang pertama, ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu serta. Kemudian yang kedua, nilai uang, misalnya 0,5 cm. Poin yang kelima, angka dipakai untuk menomori alamat seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Misalnya, Jalan Tanah Abang 1 nomor 15. Kemudian poin yang keenam, angka dipakai untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci. Misalnya, bab 10 pasal 5 halaman 252. Kemudian poin yang ketujuh, penulisan bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, bilangan utuh, misalnya 12. Kemudian yang kedua, bilangan pecahan, misalnya setengah atau seperdua. Kemudian poin yang ke-8, penulisan bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara berikut. Misalnya abad 20 atau abad ke-20 atau abad ke-20. Poin yang ke-9, penulisan angka yang mendapat akhiran an dilakukan dengan cara berikut. Misalnya 5 lembar uang seribuan atau 5 lembar uang seribuan. Kemudian poin yang ke-10, penulisan bilangan dengan angka huruf sekaligus dilakukan dalam peraturan perundang-undangan dan kwitansinya. Misalnya, telah diterima uang sebanyak Rp2.950.000
untuk pembayaran 1 unit televisi. Kemudian poin yang ke-11, penulisan bilangan yang dilambangkan dengan angka dan diikuti huruf dilakukan seperti berikut. Misalnya, saya lampirkan tanda terima uang sebesar Rp900.000 50 sen. Kemudian poin yang ke-12, bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf, misalnya kepala 2. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkaian dengan kata mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkaian dengan kata yang mendahulinya. Misalnya, rumah itu telah ku jual. Kemudian poin yang selanjutnya, kata sandang si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Oke, baik, demikian pemaparan materi perkuliahan pertemuan ke-14, yaitu mengenai pemakaian huruf dan penulisan kata. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.